Welcome to our channel. Membahas negara Kuba beserta revolusi yang pernah digalakkan kurang afdol kayaknya nih kalau kita tidak mengulik sejumlah tokoh di baliknya. Selain kamerat Che Guevara yang pernah kami ulas, nama Fidel Castro tentu wajib untuk diketahui lantaran perannya sebagai pemimpin revolusi. Sejak itu sebuah El Comandante atau sang komandan melekat pada diri revolusioner sekaligus pemimpin Kuba ini. Data fakta sudah menyiapkan untuk kalian sejumlah hal menarik terkait Castro. Simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Anak petani kaya. Lengkapnya, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ia dilahirkan di Biran, Provinsi Holguin, Kuba pada 13 Agustus 1926. Ayahnya Angel Castro y Argis merupakan imigran dari Galicia, Spanyol Barat Laut. Lama menetap di Kuba, ayahnya berhasil punya perkebunan tebu yang luas. Tak heran kalau Fidel muda bisa mengakses pendidikan lebih baik. Peter Gaborni, seorang antropolog dan biografer dalam bukunya Fidel, A Biography of Fidel Castro tahun 1986 menuturkan, pada saat berumur 6 tahun, Fidel dikirim ke Santiago de Cuba untuk tinggal dengan gurunya, sekaligus dibaptis menjadi seorang Katolik. Pada tahun 1945, dirinya melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Havana. Nah, terkait ini ada cerita menarik. Kisah itu diungkap adik kandung Fidel, Ramon Castro. Dikatakan kalau orang tuanya sengaja menyekolahkan Fidel ke Fakultas Hukum agar dia bisa jadi seorang pengacara dan tentu saja mempertahankan tanah orang tuanya. Sembari tersenyum, begini kata Ramon, tetapi orang hukum itu yang justru menekan undang-undang reforma agraria. Ya, kita tahu saat menjadi pemimpin Kuba, salah satu kebijakan Fidel adalah reforma agraria. Tanah-tanah luas di Kuba dibagi-bagikan ke petani miskin dan tak punya lahan, tak terkecuali tanah milik orang tuanya sendiri. Aktif sebagai aktivis mahasiswa. Tadi sudah disebut, pada tahun 1945 Fidel masuk ke Universitas Havana dan belajar hukum. Menariknya, ia mengakui kalau dirinya buta politik. Meski demikian, ia tetap terlibat dalam aktivisme kampus. Sama seperti kalian, Fidel disebut-sebut sempat mencoba maju menjadi ketua Federasi Mahasiswa Universitas, namun tidak terpilih. Meski begitu, dirinya tetap bergerak dalam aktivisme kampus lantaran situasi politik Kuba tengah memanas. Kampus-kampus bergejolak, sebagian besar mahasiswa muak dengan rezim Ramon Grau San Martin pada tahun 1944 sampai 1948 yang sangat represif dan korup. Dari situlah pemikiran Fidel terkait dinamika sosial politik tumbuh. Leicester Coltman dalam buku The Real Fidel Castro tahun 2003 mengatakan saat itu Fidel memiliki pandangan anti-imperialisme dan menentang intervensi Amerika Serikat di kawasan Karibia. Fidel bahkan terpengaruh oleh gagasan revolusioner pahlawan Kuba Jose Marti. Ia akhirnya memutuskan menjadi anggota Partai Perhaluan Nasionalis Kiri, Partido Ortodoxo atau Partai Rakyat Kuba Ortodoks pada tahun 1946. Pemimpin terlama di dunia. Seperti kita ketahui, Fidel Castro adalah aktor utama di balik terjadinya revolusi Kuba pada Januari 1959 dan berhasil menggulingkan pemerintahan diktator militer Fulgencio Batista Boneka Amerika. Dirinya pun ditunjuk sebagai Perdana Menteri sejak Februari 1959, sementara Presiden dijabat Osvaldo Dorticos Torrado. Pemerintahan tersebut berlangsung hingga tahun 1976. Setelahnya, El Comandante menggantikan Torrado sebagai presiden pada tahun 1976 hingga tahun 2008. Dengan kata lain, Fidel menjadi pemimpin terlama di dunia untuk negara non-monarki selama 49 tahun. Kalau secara umum sih, seperti dilansir tirto.id, ia termasuk pemimpin negara ketiga terlama yang menjabat setelah Ratu Elizabeth II dan Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand. Itu pun lantaran keduanya adalah penguasa monarki. Salah satu yang menarik dari Castro yaitu selama 37 tahun diantaranya, dalam setiap agenda kenegaraan Castro hanya mengenakan seragam militer berwarna hijau zaitun di muka umum. Katanya sih, pakaiannya ini simbol perannya sebagai seorang revolusioner abadi. Wow. Hormat pada JFK.
JFK atau John Fitzgerald Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1960. Kita pastinya tahu betul ya, meski sering berselisih paham dengan menasionalisasi perusahaan Amerika Serikat hingga dianggap sebagai musuh besar Paman Sam lantaran ideologi komunisme sosialisnya, Fidel Castro faktanya menaruh hormat pada Presiden ke-35 Amerika itu. Seperti dilansir newsokezone.com, setelah Kennedy wafat dengan tragis dalam peristiwa Dallas tahun 63, Fidel bilang begini, Presiden Kennedy adalah pria yang berwawasan, cerdas, berani, dan menurut saya jika Kennedy selamat dari upaya pembunuhan terhadapnya, mungkin saja hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat bisa dipulihkan. Bahkan Fidel juga merupakan satu dari banyak orang yang percaya kalau pembunuhan yang dilakukan Lee Harvey Oswald terhadap JFK adalah konspirasi. Dirinya meyakini Oswald adalah agen ganda lantaran ia tidak percaya pria biasa bisa menembakkan 3 peluru seakurat itu. Bersahabat dengan Soekarno. Tahukah kalian, Kuba yang baru saja direbut melalui revolusi Kuba menjadi sahabat Indonesia di masa Soekarno. Bahkan bagi Fidel Castro, ia tak segan menyebut Bung Karno adalah gurunya. Kuba di bawah kepemimpinan Fidel Castro menaruh hormat kepada Indonesia. Salah satu alasannya, inisiasi pemerintah Soekarno dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Bahkan disebut-sebut KTT tersebut berdampak pada revolusi dan kemerdekaan sejumlah, termasuk revolusi Kuba 1959 dan kemerdekaan Maroko pada tahun 1956. Tak hanya itu, Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, mengingatkan Presiden Soekarno adalah kepala negara asing pertama yang mengunjungi Kuba setelah kemenangan revolusi. Diketahui proklamator Indonesia ini mengunjungi Kuba pada tahun 1960. Dalam kunjungannya, Soekarno banyak bicara soal kedekatan kedua negara dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menariknya, usai kunjungan Soekarno, Castro mengeluarkan Undang-Undang Kesejahteraan Umum di mana rumah sakit, sekolah, dan sarana publik dibangun dengan menggratiskannya untuk rakyat. Ancaman pembunuhan 634 kali. Sepanjang hidupnya yang mencapai 90 tahun, El Comandante pernah mengalami banyak upaya pembunuhan. Media kenamaan Inggris Reuters mencatat dalam sejumlah artikelnya, Castro selamat setidaknya 634 kali percobaan yang dilakukan untuk menghabisi nyawanya. Disebutkan organisasi intelijen Paman Sam CIA dan pemerintahannya berada di balik sebagian besar usaha pembunuhan, akan tetapi Castro selalu selamat. Upaya pembunuhan Castro pun bermacam-macam, di antaranya menggunakan bekerja sama dengan mafia, pil beracun, cerutu beracun, meracuni pakaian selamnya, hingga meledaknya saat berpidato. Seperti kita ketahui, kekuasaan Fidel Castro sebagai pemimpin Kuba berlangsung cukup awet, langgeng, bahkan melewati masa pemerintahan 9 Presiden Amerika Serikat dari zamannya Dwight Eisenhower hingga Bill Clinton. Meniduri ribuan perempuan. Barangkali kedengarannya agak bagaimana ya, tapi begitulah. Castro memang terkenal sebagai revolusioner yang tidak bisa bersama satu perempuan saja. Di Kuba, selain El Comandante, dirinya sering dipanggil El Caballo, atau dalam bahasa Indonesia berarti kuda. Julukan itu diberikan penyanyi dan penulis lagu Kuba Benny Moore. Dia menyebut sifat Castro yang suka tidur dengan banyak perempuan itu di era 50-an hingga 60-an. Di masa itu, sahabat Che Guevara ini diakui sebagai simbol seks di Kuba. Yang lebih luar biasanya lagi, seperti dikutip oleh Times of India, dilaporkan kalau Castro pernah meniduri sedikitnya 35.000 perempuan sepanjang hidupnya. Ya, katanya dalam sehari Castro bisa berhubungan intim minimal 2 kali usai makan siang dan makan malam. Bagi yang penasaran, kabarnya sih untuk merekrut para perempuan itu dia mempunyai satu tim khusus. Siapa nih yang mengidolakan Om Fidel? Itulah tadi sejumlah fakta terkait kamerat Fidel Castro, salah satu revolusioner dan pemimpin negara di dunia yang bisa kalian teladani. Bagaimana pendapatmu kamerat?